Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri perkuliahan sejarah pemikiran Islam Nusantara, dan pada sesi kali ini kita akan membahas 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 3 teori yang sering dikemukakan oleh para sejarawan terkait dengan kapan dan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Ketiga teori tersebut adalah teori Gujarat, teori Persia, dan teori Mekah. Nanti masing-masing akan kita lihat dan kita kritisi, dan nantinya akan dihubungkan dengan permasalahan sejarah pemikiran Islam di Nusantara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim yang berasal dari berbagai kawasan di India, khususnya di kawasan Gujarat, Bengal, dan Malabar. Gujarat itu ada di kawasan barat India. Sebagaimana yang bisa kita lihat di petanya seperti begini, Gujarat ada di barat India dan kemudian masuk ke kawasan Nusantara. Menurut teori ini, Islam sudah disebarkan oleh orang Arab sebenarnya sejak abad ke-7 Masehi. Tapi disebarkannya itu tidak langsung ke berbagai kawasan dunia. Awalnya adalah sudah disebarkan oleh orang Arab ke kawasan India, termasuk kawasan Gujarat sejak abad ke-7 Masehi. Lalu sebagian dari kaum muslimin Gujarat itu yang sudah menjadi orang Islam setelah diislamkan oleh orang-orang Arab, sebagian dari mereka melakukan perjalanan dagang ke kawasan Nusantara. Sambil berdagang itulah mereka menyebarkan ajaran Islam. Ilmuwan yang menyampaikan teori ini yang sangat terkenal adalah orientalis Snok Hogronya dan juga J. Pijnappel. Keduanya adalah orientalis asal Belanda. Bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung teori Gujarat ini adalah pertama catatan Marco Polo tahun 1292 yang menyatakan bahwa di kawasan Perlak atau di kawasan Sumatera sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang Islam dari India. Itu adalah catatan Marco Polo. Kemudian yang kedua adalah bukti adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai Malikus Saleh tahun 1297. Yang batu nisan tersebut coraknya adalah corak yang khas sekali atau mirip sekali dengan corak batu nisan yang ada di kawasan Gujarat, India. Bisa dilihat gambarnya seperti begini. Kemudian bukti yang ketiga yang seringkali dikemukakan untuk mendukung teori Gujarat ini adalah warna tasawuf yang sangat kental sekali mewarnai ajaran Islam di Nusantara, yang disinyalir itu merupakan duplikasi dari corak Islam di India, yang juga di kawasan India atau khususnya kawasan Gujarat itu sangat banyak sekali orde-orde tasawuf, tarekat-tarekat sufi yang coraknya itu sama dengan yang berkembang di kawasan Nusantara. Kita masuk ke teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Itu dibawa oleh para pedagang Muslim dari Iran. Teori ini dibukukan oleh Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Salah satu bukti dari teori Persia adalah sangat banyaknya kesamaan tradisi Islam Syiah yang saat ini dianut oleh mayoritas orang Persia atau orang Iran dengan Islam Nusantara. Seperti adanya peringatan Asyura, keyakinan atas Imam Mahdi, dan penghormatan yang sangat besar terhadap keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga teori berikutnya yang dikemukakan adalah di banyak kawasan Nusantara berkembang luas ajaran tasawuf yang mengusung pemikiran filsafat wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud antara manusia dengan Tuhan. Ajaran tasawuf dengan corak pemikiran seperti ini, sebagaimana yang dikenal dalam sejarah pemikiran Islam, itu pertama kali dicetuskan oleh Sufi Iran bernama Al-Hallaj. Kemudian dikembangkan oleh sebagaimana kita kenal seperti Ibnu Arabi juga menyampaikan pemikiran tasawufnya dengan berbasis kepada keyakinan bahwa Tuhan dengan manusia ini disatukan oleh wujud.
Kalau kemudian berkembang, kalau saya sekarang kita di Sadra misalnya, mulai Sadra mengembangkan pemikiran juga tentang adanya kesatuan wujud, tapi tentu saja kesatuan wujudnya berbeda ya. Itu akan menjadi pembahasan kita berikutnya. Nah, di Indonesia, tokoh pemikiran wahdatul wujud yang sangat terkenal adalah Syekh Siti Jenar. Dia adalah salah seorang wali songo, dan baik Syekh Siti Jenar ataupun Al-Hallaj, keduanya meninggal setelah dijatuhi hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati dikarenakan sama gitu, dikarenakan keduanya dianggap memiliki atau mengembangkan pemikiran tasawuf yang dianggap berbahaya. Adapun yang bukti berikutnya adalah yang mendukung teori Persia adalah corak linguistik Arab, gaya Persia yang berkembang di Nusantara. Bukti lain yang ditunjukkan adalah corak linguistik Persia dalam mengadaptasi bahasa Arab yang berlaku di Indonesia sangat mirip dengan model adaptasi Persia atas bahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui, Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa agama. Akan tetapi, cara pelafalannya misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia terhadap kosakata Arab itu sama dengan cara pelafalan yang dilakukan oleh orang-orang Persia terhadap bahasa Arab itu. Jadi Islam yang dibawa seperti disebut-sebut sebagai Islam yang bercorak sangat Islam yang dibawa ke Nusantara itu dibawa oleh orang-orang yang melafalkan kosakata Arabnya dengan cara Persia, dan ini menunjukkan bahwa orang-orang Persia lah yang membawa Islam ke Nusantara. Contohnya yang bisa kita kemukakan adalah seperti tak marbutoh yang dibaca tak, bukan dibaca ha ya. Kita bisa menemukannya pada pelafalan sholat, zakat, syahadat, syariat, hikmat, rakyat, rahmat, dan lain sebagainya. Kemudian juga masih terkait dengan permasalahan bahasa ini, lebih dari 400 kosakata Persia yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu secara tradisional itu berada atau dikenal di kalangan Muslim. Jadi komunitas Muslim di Indonesia sangat mengenal kata-kata ini, yang ternyata itu berasal dari bahasa Persia. Sebagian menganggapnya ini adalah kosakata Islam, padahal bukan Islam, bukan Arab ya. Ini adalah berasal dari kosakata Persia. Beberapa contoh yang sering dikemukakan, yang dikenal dalam kehidupan kita sehari-hari adalah bandar. Kalau kita mengenal kata bandar, apa yang terbayang dalam kita? Itu sesuatu yang terkait dengan masalah agama. Ya, bandar itu. Padahal bandar itu bukan Arab, tapi bandar itu berasal dari bahasa Persia. Itu menunjukkan bahwa Islam yang dibawa ke Indonesia itu adalah Islam yang sudah bercorak Persia. Kosakata yang lainnya adalah anggur, ya, bazar atau pasar, kata biadab, kemudian ada kata gandum misalnya, domba, istana, nama, kemudian pahlawan, penjara, pinggan, saudagar, syah. Nah, syah ini adalah syah, bahkan sultan, syah itu yang artinya adalah penguasa atau raja, bukan syah dalam pengertian absah ya. Syah dalam pengertian penguasa dan raja itu seringkali dipersepsi sebagai sebuah istilah agama Islam ya, padahal itu berasal dari bahasa Persia. Takhta juga berasal dari bahasa Persia, tembakau, wirid juga berasal dari Persia. Kita seringkali mewiridkan, wiridan itu berasal dari bahasa Persia. Padahal wiridan sebagaimana kita ketahui dikenal sebagai kosakata agama Islam ya. Kemudian ada kata piala, kiai, bahkan itu berasal dari bahasa Persia. Firman, nah firman Allah, firman itu berasal dari bahasa Persia, bukan berasal dari bahasa Arab. Firasat, dewan juga dari bahasa Persia, bibi, dan lain sebagainya. Nah, juga ada bukti lain yang seringkali disebutkan adalah untuk mendukung teori Persia ini adalah sejumlah catatan sejarah yang menunjukkan bahwa kerajaan Islam pertama di Nusantara itu adalah Kesultanan Perlak. Kesultanan Islam bercorak Syiah itu didirikan oleh Sultan Alaiddin Syekh Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah atau 840 Masehi. Ini saya perlihatkan nih gambarnya
gambar dari makam Sultan Alauddin Said Maulana Abdul Aziz. Itu tahun 840 Masehi. Jadi awal-awal zaman Islam itu sudah ada makamnya yang ada di sini. Ketika sebuah kerajaan berdiri, artinya sebelumnya sudah ada peradaban, sudah ada penyebaran pemikiran-pemikiran atau tradisi-tradisi yang berkembang dan kemudian akhirnya diangkat menjadi sebuah kemudian mengkristal menjadi sebuah kerajaan akhirnya. Artinya Islam sudah ada sebelumnya, sebelum tahun 840 Masehi tersebut. Dan Islamnya coraknya adalah corak Persia. Dikarenakan ada kesamaan dari sisi mazhabnya itu. Teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia langsung dari Mekah. Dugaan itu muncul dari fakta banyaknya pendakwa Islam di Indonesia hingga kini yang ternyata berasal dari Yaman. Catatan sejarah lainnya, jadi ini ada beberapa fakta yang harus dilihat ya. Pertama bahwa saat ini pendakwah Islam yang datang ke Indonesia itu sangat banyak sekali berasal dari Yaman. Kemudian fakta yang lainnya, sejarah lainnya menunjukkan bahwa Yaman adalah kawasan yang didatangi oleh kaum muslimin di zaman-zaman awal Islam. Kita mengenal bahwa misalnya ada banyak sekali peristiwa-peristiwa hijrah yang dilakukan oleh kaum muslimin ke kawasan Yaman di zaman itu. Kemudian juga fakta yang lainnya bahwa sejak kerajaan Himyar berkuasa di Yaman di zaman dahulu sebelum Islam, kerajaan itu telah menjalin hubungan dagang dengan jalur laut, melalui jalur laut dengan berbagai kawasan di Nusantara. Jadi ini berbagai fakta-fakta ini kemudian dirangkai untuk menunjukkan bahwa sejak zaman itu mestinya ketika di zaman itu, di zaman awal-awal Islam, para pendakwah itu datang dari Mekah itu datang ke Yaman, dan kemudian sebelumnya juga kawasan Yaman itu adalah kawasan yang sejak sebelumnya melakukan perdagangan interaksi yang sangat intens dengan kawasan Nusantara, maka mestinya di zaman itu sudah ada pendakwah Islam yang dari Mekah itu tidak hanya sampai di Yaman, tapi kemudian juga ikut dengan kafilah dagang dari Yaman menuju ke kawasan Nusantara. Dan itu salah satu bukti yang ditunjukkan adalah oleh Hamka ya. Jadi menurut Hamka ada teori adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di Barus tahun 625 Masehi. Jadi masih sangat di awal-awal Islam ya, 625 Masehi itu. Kemudian juga ada fakta yang lainnya bahwa di Barus yang pernah dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, zaman itu sebenarnya yang berkuasa adalah kerajaan Sriwijaya di kawasan itu. Akan tetapi di Barus ada ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin dan disebutnya itu wafat tahun 672 Masehi atau tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Mohon maaf ini saya salah tulis, ini 48 Hijriah, dan itu adalah masa ketika Muawiyah berkuasa ya di zaman Bani Umayyah. Kemudian nah itu ada beberapa catatan penting yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, terkait dengan kelemahan teori Gujarat. Teori Gujarat dianggap lemah karena pertama, kaum muslimin di Samudra Pasai adalah penganut madhab Syafi'i, sedangkan mayoritas muslimin Gujarat dari dulu sampai sekarang adalah penganut madhab Hanafi. Jadi ini dianggap sebagai kelemahan, tidak sinkron gitu faktanya. Kelemahan kedua adalah saat Islamisasi terjadi di Samudra Pasai, ternyata Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu sebenarnya. Jadi ada catatan yang mengatakan bahwa saat itu kaum muslimin sudah melakukan dakwah ke kawasan Gujarat, kawasan India, memang betul sudah pernah ada. Akan tetapi hanya datang kemudian pergi, ya, tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Kapan Gujarat menjadi Islam? Gujarat menjadi Islam itu terjadinya ketika terjadi Islamisasi di India, dan itu terjadi pada masa kekuasaan kerajaan Mogul atau kerajaan Mughal pada abad ke-15 atau abad ke-16 Masehi. Jadi
Jauh setelah itu baru Islam Gujarat itu menjadi Islam gitu. Walaupun kemudian akhirnya maka sekarang berubah lagi menjadi kawasan Hindu. Teori Gujarat juga tidak memberikan konfirmasi jelas mengenai perkembangan pemikiran Islam di kawasan Nusantara. Teori Gujarat hanya menyebutkan bahwa Islam masuk dibawa ke Indonesia oleh para saudagar, dan itu artinya bukan oleh para ulama dan oleh para pendakwah. Padahal faktanya bahwa di Indonesia berkembang pemikiran-pemikiran Islam, dan itu tidak mungkin dibawa oleh para pedagang. Pedagang memang mungkin saja mereka berakhlak Islami, ya, menunjukkan akhlak Islami sehingga membuat orang-orang tertarik kepada ajaran Islam. Akan tetapi bisa dipastikan bahwa pedagang urusannya lain. Mereka hanya berdagang saja, membuat orang-orang tertarik. Akan tetapi ketika orang-orang itu di Indonesia berkembang pemikiran Islam, itu tidak mungkin dibawa oleh para saudagar saja. Pasti ada ulama yang hadir di Indonesia menyampaikan pemikiran dan mengembangkan pemikiran keislaman. Yang nanti kita akan lihat pemikirannya seperti apa. Tidak sinkron lah antara pemikiran yang terjadi, perkembangan pemikiran Islam yang terjadi di Nusantara dihubungkan dengan bahwa yang dibawanya oleh para saudagar. Jadi kurang lebih seperti begitu kritikannya ya. Kelemahan teori Mekah dianggap punya kekurangan dari sisi teori Mekah dianggap punya kekurangan dari sisi tidak adanya data primer kesejarahan yang secara jelas menyatakan bahwa Islam telah masuk ke kawasan Nusantara langsung dari kawasan Arab. Jadi data primernya tidak ada ya. Hanya data-data sekunder yang ada. Ada batu nisan itu yang bertangga yang disebut memiliki tanggal abad pertama Hijriah. Tapi ini masih sangat terbuka kemungkinannya bahwa batu nisan itu hanyalah prasasti atau monumen. Kalau di kawasan Timur Tengah itu biasa ada sesuatu yang dianggap yang di kita itu dianggap sebagai makam nisan, batu nisan, padahal itu sebenarnya hanyalah monumen. Dan juga sangat mungkin bahwa prasasti atau monumen itu dibawa dari luar Nusantara, bukan dibuat di Nusantara, dan juga dibuat pada saat itu, akan tapi sangat mungkin itu dibawa dari mana, kemudian sebagai bentuk tabarukan, akhirnya dibawa ke Nusantara pada abad-abad berikutnya. Ini mungkin itu hanya, kalaupun ada batu nisan itu hanya disebut sebagai indikator saja dalam teori dalam ilmu sejarah. Kelemahan teori Persia ya. Kalau teori Persia itu lemahnya itu dikaitkan dengan corak Islam Syiah pada tradisi sebagian kaum muslimin di Indonesia. Jika teori Persia itu dikaitkan dengan corak Islam pada tradisi sebagian kaum muslim Indonesia, yaitu corak Syiah, Islam Syiah, maka hal itu seringkali dibantah dan dianggap sebagai lemah dengan fakta bahwa di masa kedatangan orang-orang Persia ke Nusantara di saat itu, sebagian besar orang Persia saat itu masih Sunni, dan Syiah baru menjadi ajaran yang dianut mayoritas orang Iran itu di masa dinasti Safawi pada abad ke-16 Masehi. Juga fakta yang lain yang menjadi catatan kita bahwa Nusantara itu sangat luas. Fakta yang sering terabaikan dalam konteks polemik Islam mana yang masuk ke Nusantara. Dan faktanya yang lain juga bahwa sebagian wilayah Nusantara ini, sebagian besarnya itu terpisah satu sama lain oleh perairan. Dan hubungan antara pulau di Nusantara, bahkan di antara daerah yang berada di satu pulau besar itu sangatlah jarang, apalagi zaman dulu ya. Sampai sekarang pun sangat jarang. Artinya apa? Artinya adalah bahwa apa yang terjadi di sebuah kawasan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kawasan lainnya di Nusantara. Misalnya, kalau dikatakan Islam masuk ke Nusantara, maksudnya Nusantara yang mana gitu. Kalau yang dimaksud adalah kawasan Aceh, oke. Tapi apakah itu artinya Jawa sudah Islam? Sangat jauh. Masih sangat jauh, tidak mesti seperti begitu. Apalagi kalau dihubungkan dengan kawasan Nusantara yang lainnya gitu. Di misalnya kawasan Indonesia Timur, itu malah lebih jauh lagi gitu kan ya, lebih tidak mungkin lagi untuk memastikan bahwa itu artinya Nusantara sudah didatangi oleh Islam. Nusantara itu kan terbentang antara, kalau dibandingkan itu seperti jarak antara Teheran dengan London. Jadi kalau kita mengatakan kapan Islam masuk, atau sebuah pemikiran atau sebuah itu masuk ke kawasan Eropa, tapi kemudian kemudian di data yang dipakai adalah ketika sesuatu itu terjadi pada Teheran, ya sangat jauh sekali. Tidak mungkin apa yang terjadi di Teheran terjadi juga di London. Nah, ini adalah fakta yang seringkali terabaikan. Kemudian juga dari sisi lain, Arab dan Persia juga luas dan beragam.
Jadi fakta lainnya adalah bahwa kawasan Arab dan Persia itu sangat luas dan masing-masing kawasan itu di zaman dahulu dihuni oleh kaum muslimin dengan corak mazhab yang berbeda-beda, bahkan kepentingan politik yang berbeda-beda. Persia di zaman itu terpisah-pisah, ada yang menganut ajaran ada Sunni, ada Syiah, kantong-kantong Sunni dan Syiah itu tersebar secara berbeda-beda di banyak tempat. Di kawasan Persia, Arab juga sama. Arab yang mana yang dimaksud dengan Arab itu? Jadi ini terlalu menggeneralisir teori yang mengatakan bahwa ini berasal dari Persia, ini berasal dari Arab. Harus di zoom lagi. Yang dimaksud dengan Persia itu Persia yang mana? Yang dimaksud dengan Arab itu Arab yang mana? Ini kesimpulan mengenai siapa yang membawa Islam ke Nusantara dan corak Islam seperti apa yang dibawa itu tidaklah bisa digeneralisir begitu saja. Jika dikatakan Persia harus dijelaskan ya, Persia bagian mana dan di masa kapan. Dan jika sejarah Islam Nusantara dilihat dari perspektif perkembangan pemikiran berikut polemiknya, akan kita dapati bahwa perkembangan pemikiran Islam di Persia lah yang memiliki pengaruh yang sangat kuat dan sangat menentukan terhadap perkembangan pemikiran Islam di Nusantara. Seperti yang tadi sudah kita sampaikan, sudah kita bahas, Gujarat itu nggak bisa dipakai sebagai landasan teori untuk bisa menjelaskan mengapa terjadi perkembangan pemikiran Islam di Nusantara. Arab juga sangat ini sekali, itu warnanya itu sangat samar-samar sekali untuk bisa mendukung perkembangan pemikiran di Nusantara. Pemikiran Islam di Nusantara itu dipengaruhi oleh apa yang menjadi perkembangan dan polemik pemikiran yang terjadi di kawasan sekitar Persia. Dan nanti satu persatu akan kita lihat setelah kita membahas satu persatu pemikiran-pemikiran yang muncul tersebut. Dan ini akan kita bahas pada sesi berikutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.